Oke, cek. Ah, ya, dengar suara saya ya. Shalom semuanya. Salam semuanya. Ya, shalom, haleluya. Terima kasih hari ini kita berkumpul di sini bisa bersama ini melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan hal yang bermanfaat dan jadi berkat buat kita semua. Dan semoga siapa yang mendengarnya ini bisa juga bermanfaat ya, menjadi berkat. Oke, di sini kita udah bareng di sini dengan John Kurniawan. Kita bahas mengenai kemarin kita ada kabar duka dari di dunia kita, motivator juga ya, motivator, inspirator kita itu Raditya Awan. Beliau meninggal di Jakarta di sore dengan uh, kasus COVID tapi sempat negatif. Hanya saja terjadi kombinasi kondisi beliau kritis dan saat ini beliau sudah meninggal dan menunggu pemakaman, masih di rumah duka ya. Baik, oke, kita sapa dulu ini bareng dengan John Kurniawan. Shalom, kita di sini ngobrol santai Salam. aja. Dan thank you sudah mampir, sudah join. Ya, aku langsung bagiin aja ya di sini. Ya, tema kita itu jadi penginjil, jadi berkat ya. From DJ to preach ya. Pasti sebagian tahu kisah Raditya Alwan dulu di tahun sekian. Itu beliau adalah seorang DJ ya, berkecimpung di dunia malam tuh. Nah, saya berani nih karena saya pun dulu muncul dulu mah hidup di dalam dunia seperti ini gitu. Tapi saya dulu bukan seorang DJ. Saya dulu di bartender ya. Di bartender saya ada ilmu sedikit menguasai meracik minuman ya, meracik alkohol. Nah, di tahun beliau di tahun 2006 dan 2000 sampai 2012 itu beliau sendiri menceritakan di akunnya pribadi di Facebook juga bahwa dia dulu nggak ada salahnya jadi seorang DJ, tetapi waktu itu dia menjalani itu dengan kosong ya, dengan hampa apa yang dijalanin gitu, berkarya. Nah, saat ini dia uh, pasti sudah nggak asing lagi ya bahwa dia saat ini sampai dipakai Tuhan melayani, dipakai Tuhan juga menjadi berkat, motivator, juga menjadi inspirator bagi anak-anak muda ya, generasi muda khususnya gitu. Nah, di saat jadi DJ ini kita flashback sebentar ya. Beliau ini juga dulu pernah terlibat di dalam dunia narkoba, dan juga pertemuan dia dengan istrinya saat ini Joanna Alexandra yang dulu bandar narkoba jatuh cinta dengan pembeli narkoba. Nah, bagi yang mau baru-baru bergabung, thank you yang sudah mampir. Di sini kami mengupas sisi kisah hidupnya yang luar biasa ya. Di sini menceritakan bagaimana dia dipakai Tuhan menjadi seorang yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya masih muda. Nah, aku ceritakan sedikit mungkin di sini kesaksianku sekilas bahwa Brother John, dunia malam itu memang real, nyata gitu ya, bahwa kehidupan di dunia malam itu sangat apa ya, buruk gitu ya, buruk dalam artian merusak jiwa, raga, semua ya, tubuh kita gitu. Pertama banget nggak jauh-jauh identik ke dunia malam pasti narkoba, terus alkohol, terus seks bebas gitu ya, gitu. Kalau tanpa kuasa dari surgawi, kuasa Tuhan, itu tidak mungkin bisa keluar begitu saja dari dunia seperti ini. Bahkan bisa berubah 360 derajat ya, 100% itu menjadi berkat bagi banyak orang dalam hal positif. Ya nggak, Brother John? Setuju nggak? Iya, setuju. Jadi, iya, saya yang dulu kerja di dunia malam juga, tanpa kuasa dari musisi itu, kita usaha sendiri, jadi nggak akan mungkin kita bisa lepas dari dunia malam ya. Kita tahu kalau dunia malam itu orang cari kesenangan, orang cari happy, orang cari kepuasan gitu. Tetapi
uh, back to the kembali lagi ke room dia sendiri, di dunia sendiri, ya kosong lagi, hampa lagi. Ada hal yang tidak memang bisa oleh dunia ini ya. Jadi hati kita ini sebenarnya nggak bisa dibohongin gitu. Kelihatan dari luar itu happy, fun gitu, tapi di dalam ya masih kosong, masih hampa gitu. Ada hal yang memang nggak bisa kita dapatkan di dunia ini dengan kepuasan secara jasmani dan rohani ya. Oke, baik. Di Oluwan ini diproses Tuhan luar biasa. Bagaimana dia dipulihkan hidupnya yang dulu jadi pernah di bandar narkoba, dia pernah kecimpung di narkoba dan juga pernah struggle ya di masturbasi dan pornografi karena beliau juga concern di itu. Akhirnya beliau juga bertemu dengan seorang penolong, seorang perempuan yang juga dulu menurut pengakuannya dia serius di nafsu tapi serius jadi dicinta dan jadi berkat bagi banyak orang gitu. Nah, banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajarannya, kisah hidupnya Bang Raditya Olowan ini ya. Dia semangat sekali ya, kelihatan kalau orang memberitakan kebenaran Injil itu kelihatan semangat dari dalamnya, itu spiritnya itu bisa terasa gitu ya. Nah itu yang menjadi hal yang luar biasa dari dalam beliau. Bagaimana dia juga mengalami perjumpaan, mengalami mukjizat dari Tuhan gitu ya. Oke, Brother John, mungkin ada tanggapan. Nanti sekalian kita mau informasikan kepada viewers, mungkin masih ada yang belum tahu tentang kondisi tentang jenazahnya Raditya Olowan. Mungkin ada yang mau ya silakan. Iya sih. Gimana Brother John? Ya untuk saya sendiri mengenai Bang Radit Olowan ini saya kagum sih. Ketika dia ditangkap Tuhan itu dia nggak nolak, dia meresponnya dengan baik dan dia menghidupi pertobatannya sehingga dia bisa ya menjadi seperti inilah, bisa menginspirasi bahkan bisa memberkati banyak generasi, bukan hanya satu generasi. Makanya di sosial media khususnya ketika beliau dipanggil Tuhan banyak sekali tentang info-info tentang beliau. Saya sendiri pun terberkati akan perjalanan hidupnya Bang Radit Olowan itu, khususnya untuk melayani generasi ya. Dan saya sendiri pun ketika terakhir kali berjumpa dengan Bang Radit ini, beliau juga memblessing saya, mendoakan saya saya dan tim untuk pelayanan generasi kemudian. Itu bertemu di mana, Brother, kalau boleh tahu? Di Semarang. Oh, di Semarang. Acara kebaktian, ibadah gitu ya? Acara conference youth di Semarang. Oke, wow. Beliau jadi pembicara. Ya, lanjut Brother ya. Ini saya kagum sih. Ketika dia belum bertobat, dia itu saya kagumnya itu mau dimentori oleh temannya sendiri gitu. Pada akhirnya dia bisa sungguh-sungguh dalam melayani generasi, khususnya anak-anak muda gitu. Dan sampai dia bisa membangun sebuah komunitas yaitu namanya Muda menjadi utuh dan asli. Yaitu saya keren sekali dan sampai akhirnya beliau ditabiskan menjadi seorang pastor. Ya saya kagum sekali. Saya itu menggambarkan beliau itu seorang pastor panutan sih, pastor yang gokil itu. Gokil ya. Jadi benar-benar gaya anak muda ya. Iya. Setiap apapun yang di-sharingkan oleh pastor itu terasa hidup. Kenapa? Apapun yang disampaikan atau di-sharingkan pastor Radit itu berasal dari pengalaman hidup beliau. Makanya terlihat dan terasa hidup. Yaitu dari saya. Ya, oke, lanjut ya. Sekilas sebentar kita infokan dulu jenazah beliau saat ini. Tes pemakaman ya, dia di rumah duka. Menurut keterangan kakak Radit bahwa rencana akan dimakamkan di San Diego Hills ya.
Sandra Jadi sendiri. iya, jadi masih ya bisa lihat ya sini fotonya. Nah, brother, dia Ya. apakah ada niat mau menghadiri pemakaman atau datang ke sana atau sudah datang atau sudah mengunjungi melayat? Bagaimana? Belum sih, karena lokasi Oh, kita belum. jaraknya jauh sekali. Oh, jauh ya. Oke. Ya, rencana akan dimakamkan hari Minggu ya rencana, tapi nggak tahu jam berapanya di sini sudah diinterview oleh kompas.com ya prosesnya ya. Eh, baik. Oke, lanjut ke pelayanannya brother kita Raditya Oloan ya. Tadi kembali bilang bahwa dia dipakai Tuhan, diproses Tuhan gitu ya. Jadi berkat, terus dia motivator gitu. Dan isu yang dia sampaikan itu tidak jauh dari pengalaman hidup dia dan Ya. kebanyakan anak-anak muda ya. Nah, eh, dipakainya dia ini apa ya? Dari dia seorang bandar narkoba, terus dia ada juga di sebuah video dia mengaku dia pernah melakukan free sex dengan sebelum menikah, ya sex before married beserta dari 3 orang anak, juga melayani orang. Itu buah yang terlihat seperti itu kan, itu terlihat buahnya ya brother ya. Jadi Iya. dilihat hasil buah, dilihat oleh banyak orang. Nah, Gimana yang dulu backgroundnya bagaimana, terus jadi seorang motivator juga, seorang pastor juga melayani, dan jadi seorang papa gitu. Dengan beliau almarhum mengupdate keseharian dia dengan anak-anak ya, dan saat dia juga menginjil atau melayani gitu. Nah, tadi aku mau sampaikan apa lagi ya? Sebentar. Oh ya, untuk saat ini mungkin ya kita juga sebentar ya. Ini nggak lama-lama karena Brother John juga mau live dan saya memang ya kagum juga dengan apa yang beliau sampaikan, apa beliau jadi inspirasi juga gini ya. Ya, kalian pun siapapun yang mendengar ini, kalian bisa jadi berkat, kalian bisa menginjil ya. Saat ini metode menginjil itu banyak ya, brother ya. Jadi dengan cara iya. kita ya edit foto, terus kasih aja ayat-ayat firman atau kasih lagu ya, background-background lagu gitu ya. Lagu-lagu kan sekarang banyak, terus kita apa? Kasih aja ayat-ayat firmannya, contohnya kayak mana ya? Ada tuh pasti di TikTok banyak ya. Nah, ini contohnya ini aku cari ini aja deh. Oke, ini mungkin kita putar skip. Oke, dalam perasaan, ya. walaupun cinta menghasilkan perasaan, dia menghidupkan perasaan-perasaan yang kuat, ya. Tapi love is a feeling. Untuk komitmen, rencana untuk berkomitmen, nggak ada rasanya. Nah, cuma orang-orang yang ingin bertumbuh dalam cinta yang akan berkomitmen untuk mencintai. Fall in love juga perasaan. Tapi kalau grow in love, kadang-kadang perasaannya nggak ada. Iya. Tapi ada komitmen untuk bertumbuh di situ. Jatuh cinta gampang, nggak butuh Tuhan. Tapi kalau bertumbuh dalam cinta, harus Tuhan. Amin. Tuhan adalah cinta. Mantap, ya. Nah, jadi dari video-video pendek pun singkat, padat, jelas ya, brother ya. Jadi Iya. sekarang ini memang kita dimudahkan dengan teknologi, sosial media, banyak aplikasi editor ya, banyak juga apa memudahkan kita untuk mengedit video atau foto kita gitu. Kayak aplikasi juga yang TikTok yang tadinya banyak yang nyeleneh, tapi banyak juga ada juga beberapa hamba Tuhan bahkan pakai aplikasi seperti ini gitu. Nah, ini kan juga bisa menyebarluaskan berita kerajaan Tuhan kan, bahwa apa yang kita sebar itu feedbacknya juga akan baik untuk kita gitu. Apa yang kamu tahu? Mari kita siapapun di sini
belajarlah dari seorang Raditya Dika. Raditya Dika. Poluan. Intermezzo. Raditya Olwan ya. Just intermezzo. Belajar dari Raditya Olwan, kita siapapun kalian, nggak perlu harus terkenal atau apa, tapi kalian dengan sebar video apa yang mau kalian curahkan dalam sebuah video itu ya, brother ya, Iya. itu kamu juga selipkan firman Tuhan di dalamnya, atau selipkan lagu, atau selipkan kata-kata mutiara, kata-kata favorit kalian, atau ayat-ayat emas kalian, itu juga udah salah satu metode penginjilan ya, brother ya. Sudah juga metode kita menjadi berkat bagi orang lain, karena orang membaca itu baik gitu, membacanya itu positif gitu, ketimbang kita membagikan sesuatu yang hoax gitu ya, membagikan yang nggak benar, yang membagikan hal-hal yang buat orang jadi kesel gitu kan. Nah itu kan berpengaruh gitu, akan berpengaruh spiritnya. Nah, oke, kita di sini mau di akhir acara, brother, ada pesan dan kesankah untuk apa namanya, generasi muda, dan pelajaran apa selain brother dapat inspirasi dari Raditya Olwan ini? Mungkin ada yang mau disampaikan, brother? Ya. Ya, secara khusus sih saya juga salut dengan Bang Radit. Ketika dia menjalin hubungan dengan istrinya itu, ya waktu itu kan di luar nikah. Dan waktu itu kan mereka usianya muda banget. Tapi saya salutnya Bang Radit itu di usia yang muda, ketika jatuh dalam hal itu, responnya bagus. Dia mau bertanggung jawab. Itu yang saya salut. Ya. Dan dari situ dia mau berubah. Komitmen ya. Ya, komitmen itu. Ya saya salut sekali sih. Dan statement yang saya salut dari Bang Radit untuk melayani generasi itu, yang membuat saya ya merasa terberkati adalah yaitu bahwa generasi tidak butuh untuk dituntut, tapi untuk dituntun, yaitu dituntun untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, melalui hal ini saya mau menyampaikan bahwa untuk setiap ya para rohaniawan yang melayani jiwa-jiwa, khususnya ketika menemukan atau menjangkau generasi ini, jangan sampai kita berfokus untuk menuntut mereka, tapi menuntut mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di situ yang terpenting adalah penerimaan. Kasih kita itu bisa tersalurkan pada mereka ketika kita mengubah cara pikir kita kepada mereka, bahwa mereka adalah pribadi jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Contoh yang suami istri saling melengkapi hidup di dalam Tuhan ya. Kita melihat seseorang itu jangan langsung ngejudge dari luarnya, langsung kasih titik, tapi kasih koma. Ya, bahwa mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Kita giring mereka, kita terima mereka, gitu. Kita tuntun mereka, jangan kita tuntut mereka. Karena kalau kita menuntut seseorang itu sulit untuk mengalami perubahan mereka. Mereka bisa mengalami perubahan yaitu ketika kita tuntun dan kita kasih teladan yang baik, yaitu. Yang itu yang saya dapatkan di Bang Radit. Iya, luar biasa Brother John ya. Iya, dan semoga menjadi berkat bagi para pendengar di channel ini. Itu aja. Ya luar biasa brother ya, benar sekali, saya setuju. Hubungan yang tanpa didasari Tuhan, kasih Tuhan ya, yang kuat, itu pasti nggak akan bisa bertahan lama ya. Kedua, itu akan terpancar gitu. Kalau apa yang dari dalam itu akan terpancar keluar gitu. Jadi memang usia mereka juga saat itu masih muda dan juga pernah melakukan kesalahan ya, hamil di luar nikah, pasti sudah banyak yang tahu beritanya. Nah, tetapi mereka ngambil keputusan komitmen, terus melepaskan pengampunan gitu ya, dan menerima gitu. Dan hebatnya berbuahnya ya hidup mereka itu kita lihat tuh jadi berkat gitu. Ditambah lagi dengan tanggung jawab tugas sebagai seorang ayah, seorang ibu,
dengan berkat anak-anak juga brother ya. Ya, oke. Kita Dan singkat ya, aja juga ya. ya itu kalau Oke, silakan brother. biasanya, ya kalau biasanya anak muda jatuh bangun dalam dosa atau terjerumus dalam dosa kan langsung lari kan dan menikmati dosa itu. Tapi untuk pasangan ini keren sekali. Dia memutuskan untuk berubah, ya Ya. gitu. Ya, itu Oke. yang menjadi pelajaran dari kita itu. Ya. Silakan Kak lanjut. Oke, lanjut ke ini tadi ya. Ya, ke ya. Well, nggak banyak sih yang aku juga mau sampaikan. Tetapi kamu semua yang mendengarkan hal ini, siapapun kalian, mau yang generasi muda, mau bapak-bapak, ibu-ibu juga ya mungkin ya, nggak apa-apa gitu. Apapun yang kamu lakukan, kamu beritakan dengan video singkat pun itu jadi berkat buat kamu gitu. Dan semangat terus untuk melayani Tuhan gitu. Aku juga jujur brother, aku dulu pribadi orang yang malu untuk memberitakan Injil gitu ya. Karena apa? Karena kehidupan aku ya tidak mencerminkan ya seorang yang memberitakan kabar baik gitu ya. Kayak brother bilang kayak jangan merokok, padahal aku merokok gitu ya. Terus jangan ngegosip, ya aku sendiri ngegosip begitu istilahnya ya. Jadi sekarang karena aku juga sudah dilepaskan mendapat kuasa mujizat dari Tuhan, aku juga mendapatkan firman yang luar biasa, yang dimana firman itu hidup dan terjadi kuasanya nyata dan ajaib dalam hidupku. Aku ingin berbagi firman itu keluar gitu, nggak mau sendiri gitu ya. Nah, jadi saat ini juga aku yang kita, aku, kamu itu semua bisa menjadi berkat siapapun kalian dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki gitu. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Dengan hartamu ya. Tetapi aku muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada aku, kamu, dan siapapun kalian di luar sana yang mendengar ini gitu. Kalau kalian talentanya jadi seorang penyanyi dengan suara yang bagus, bisa jadi worship leader atau penyanyi gereja ya. Kalaupun banyak sekali karunia dan talenta yang diberikan Tuhan gitu. Setiap orang itu punya talenta ya brother ya. Nah, gimana caranya talenta itu di dunia ini kita diberi kesempatan untuk bisa memuliakan nama Tuhan, untuk bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan bahwa oh ini loh anak Tuhan seperti ini. Gitu. Di tengah dunia yang semakin modern, semakin canggih, jangan sampai kita gampang terjatuh dengan pergaulan pertama, ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baiknya. Pernah mendengar juga kesaksian dari Raditya Olwan ini bahwa dia kenapa sih dia dulu pakai narkoba? Dia bilang ya karena ikutan teman, dia bilang gitu. Karena ikut-ikutan teman pergaulan gitu kan. Sebegitu besarnya pengaruh pergaulan ini gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman di luar sana, saudara-saudari yang terkasih, kami di sini berdua mau hanya memberitakan hal yang bermanfaat ini dan semoga jadi berkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalau kalian mau share, mau upload video ini juga silahkan. Juga jangan lupa untuk selalu menjaga iman dan kekudusan kita ya. Dalam pergaulan kita harus jadi garam dan terang dunia ya. Ya, itu aja. Ada lagi brother mau disampaikan? Kita singkat aja, simpel aja karena anak muda kan suka yang simpel-simpel ya. Ya, apa yang menjadi ya untuk Bang Radit semangat melayani generasi sampai saat ini itu ya cara pandangnya dia yaitu bahwa dia melihat generasi bukan suatu problem, tapi generasi itu history maker, ya gitu. Ya. Makanya Bang Radit begitu semangatnya, penuh excited dalam melayani generasi. Ya, karena calon masa depan ya, calon pemimpin masa depan generasi muda loh, gitu ya. Iya. Bibit-bibit masa depan itu. Karena kan kebanyakan orang mungkin untuk enggan melayani generasi karena memang anak muda, anak kecil itu kan kebanyakan aktif sih bikin
ulah gitu istilahnya. Pandangan mereka itu Iya. sebuah masalah sih. Sebenarnya mereka itu bukan masalah tapi history maker. Ya, kalau kita Iya. mau menuntun mereka, membimbing mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Ya itu, makanya betul apa yang dikatakan oleh Bang Ragit, generasi tidak butuh untuk dituntut tapi dituntun. Ya itu. Yuk, amin. Dituntun oleh kebenaran dan Iya. Roh Kudus ya, bukan roh dunia ini ya. Iya. Oke, Melalui semuanya. kita. Iya. Ya, lanjut brother. Oke, yang mau Iya, disampaikan melalui lagi. kita melalui kita yang mau melayani punya hati untuk generasi. Itulah sebabnya banyak generasi bisa dimenangkan kalau kita punya hati, mengubah cara pandang kita yang semula memandang generasi itu masalah diubahkan menjadi suatu yang history maker, pembuat sejarah. History maker ya, and Iya. Jesus is the way maker gitu ya. Ada lagunya ya. Amin. Is the way maker, the way, the truth, and the life ya. Oke, segitu aja kali ini. Next mungkin kita kalau ada yang mau kita bagikan ya, dukung kami semua di sini, dukung saya juga untuk memberitakan kabar baik yang bermanfaat, memberitakan hal-hal yang positif tentunya untuk para generasi muda. Dan juga jangan lupa di sini ada teman kita Brother John, beliau ada ininya juga ya. Sebentar. YouTube. Ada akunnya itu di John Kurniawan, generasi muda berkualitas ya. Itu ya benar ya, generasi muda berkualitas ya. Ya. Iya. Di dalamnya juga ya terdapat video-video, terdapat quote-quote firman Tuhan yang menguatkan anak-anak muda ya, yang menjadi motivasi kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Semangat buat kalian semua di luar sana. Siapapun kalian, jagalah pergaulan kita, punya hubunganlah dengan Tuhan, bukan dengan mencari kenyamanan dengan teman atau dengan siapapun. Dan semangat selalu, kalian gak sendiri, kalian bersama Tuhan Yesus. Dan kiranya siapapun yang mendengar ini menjadi berkat juga ya. Amin. Thank you so much. Shalom. Tuhan memberkati ya. Thank you ya. Thank you brother.